Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 1 yang berada di Prodi Teknik Kimia. Oke guys, pembahasan hari ini saya akan membahas tentang besaran satuan dan vektor. Oke guys, jangan lupa ya sebelum kita mulai untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Dan jangan lupa lanjut guys mata kuliahnya ya. Besaran fisika dan sistem satuan ya. Nah, pertama adalah berhubungan dengan kompetensinya ya. Jadi mata kuliah fisika 1, fisika 2 itu ada praktikumnya ya. Normalnya ada praktikumnya. Cuma dengan masa pandemi ini nanti kalian boleh bertanya kepada Kaprodi ya, atau dosen teknik kimia menanyakan tentang praktikum-praktikum yang dilaksanakan di masa pandemi, karena otomatis kegiatan praktikum pun ditunda ya. Nah, sekarang kita lihat kompetensinya. Pertama adalah mampu menjelaskan dan melakukan pengukuran. Nah, di sini nih berarti apa? Berarti nanti kita harus tahu bagaimana alat ukur ya. Alat ukur apa sih yang sudah pernah kita lihat atau pernah kita tahu atau pernah kita coba? Ya, namanya alat ukur. Kemudian pengukurannya digunakan untuk apa? Apakah pengukuran itu menggunakan istilah daerah? Apakah pengukuran itu menggunakan istilah nasional atau standar Indonesia ataupun mungkin standar internasional? Ya, karena berbeda-beda. Nah, kemudian materinya apa saja di pembahasan bab ini? Yang pertama adalah pengertian besaran, pengukuran dan satuan, dimensi dan vektor. Nah, kalau yang berhubungan dengan pengertian besaran, berarti yang berhubungan dengan hal-hal yang nanti akan kita bahas. Kemudian kalau pengukuran itu berhubungan dengan ada misalnya gini ya, kita beli kain. Pada waktu kita beli kain, maka tukang kain itu mereka biasanya punya alat ukur. Alat ukurnya itu sebetulnya bukan meteran salah, tapi ada kayu yang mereka pakai untuk menyatakan satuan meter, ya. Atau menyatakan satuan setengah meter, jadi mereka kasih skala sendiri. Nah, mereka pasti saja pada waktu itu mereka sudah melakukan pengukuran dengan cara menggunakan alat ukur bantu ya, misalnya menggunakan pita meteran ataupun mungkin pakai penggaris misalnya ya. Nah, kemudian ada satuannya. Nah, kalau kita mengukur besaran yang standar di Indonesia, biasanya kita satuannya kan satuan meter. Turun dari meter sentimeter gitu ya. Nah, atau turun dari sentimeter milimeter gitu ya. Naik di atas meter biasanya nanti larinya lebih jauh ke kilometer kalau satuannya standar ya, dan desimeter, dekameter dan selanjutnya. Nah, kemudian kita belajar dimensi. Nah, dimensi ini biasanya berhubungan dengan istilah L, M gitu ya. Kalau satuan panjang apa simbolnya, satuan massa apa simbolnya, itu dimensi. Satuan waktu apa simbolnya ya. Nah, kemudian yang satu lagi yang akan kita bahas nanti di bagian terakhir adalah vektor. Nah ya, sehingga beberapa buku yang saya informasikan itu tidak semuanya ada secara langsung, tetapi harus kita kita tambal sulam, artinya ada yang ada kekurangan, ada kelebihan ya setiap buku itu. Maka ambil beberapa hal yang ada hubungannya dengan materi itu. Pada waktu satu buku ada vektornya ya, gitu kita bisa jadikan bahan informasi pembelajaran. Oke ya, itu untuk kompetensinya. Nah, ini lanjutan dari pertemuan kita di minggu lalu. Jadi pada waktu kita berbicara besaran fisika, itu berhubungan dengan pengukuran ya. Apa yang diukur? Nah, itulah yang kita sebut sebagai besaran fisika. Nah, pengukuran itu terjadi karena apa? Pengukuran itu terjadi karena ya adanya model. Model itu misalnya saya melihat ada suatu kotak. Maka kotaknya itu adalah model. Nah, berarti kita lakukan apa di model itu? Kita lihat. Maka otak kita akan bekerja, mata kita melihat sebagai sensor, otak kita bekerja sebagai komputernya dan memberikan informasi. Itu kotak loh. Nah, kotak, kalau kita berbicara kotak, ada satuannya.
volumenya berapa ya kira-kira ya, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi dari kotak itu, ya. Nah, sehingga pada waktu kita ingin membuat kotak yang sama, otomatis kita harus melakukan pengukuran dengan cermat. Apakah pengukuran bisa kita lakukan dengan coba-coba? Bisa. Apakah pengukuran kita bisa lakukan coba dengan menggunakan alat bantu lain? Misalnya pakai penggaris, ya, itu sudah real kan, pakai penggaris karena skalanya sudah tertentu. Pakai jengkal, misalnya kita jengkal, ya kan. Nah, kemudian atau kita pakai alat bantu tali, pakai benang, sekian panjangnya, sekian lebarnya, sekian tingginya, gitu ya. Nah, itu sebagai. Nah, tentu saja pengukuran yang dimaksud di sini di besaran fisika itu yang terukur, yang sesuai dengan standar internasional. Nah, karena itu di awal saya katakan bahwa di lingkungan kita, di masyarakat, ya, itu ada istilah-istilah menyatakan luas. Misalnya gini, orang tua kita punya kebun, ya, terus kelapanya itu ada 100, ada istilahnya itu, ya. Kalau di Jawa, ya, karena saya berasal dari Jawa Barat, maka ada istilah berapa tumbak lahannya. Berapa tumbak itu ada, kita pakai tombak diukur, ya. 1 tombak, 2 tombak, 3 tombak itu ya diukur. 1 tombak itu mungkin panjangnya sekitar 2,5 meter gitu. Atau mungkin kalau kalian iseng ini, ya, kita mau beli baju. Kemudian pada waktu kita mau beli baju, kita tidak tahu ukuran badan kita, maka kita ambil baju kita yang cukup, kemudian kita jengkal apa? Bagian punggungnya kita jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 2 jengkal setengah gitu. Atau biasanya yang sering kita lakukan, misalnya kita mau beli sepatu, ya, maka pada waktu kita mau beli sepatu, kita lupa dengan ukuran kita. Nah, maka kita ambil sepatu yang lama, yang ukurannya mungkin sudah hapus, kita jengkal tuh lebar sepatunya tuh berapa jengkal gitu, ya. Nah, itu teknik-teknik yang kita lakukan dengan menggunakan alat bantu tapi bukan alat yang resmi. Oke, sekarang pada waktu kita punya model, kembali lagi ke sini, maka akan kita lakukan pengamatan peristiwanya, ya, atau kita melakukan eksperimen sehingga pengukurannya itu terukur dan merupakan bagian dari besaran fisika. Oke, ya. Nah, pada waktu kita melakukan pengukuran, nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, saya informasikan ada sistem matriks, saya lihat warna kuning, ya. Ada sistem matriks, ada sistem internasional. Oke, ya. Nah, pada waktu kita melakukan pengukuran, maka ada yang kita sebut sebagai hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran itu kuantitas, ya. Jadi hasil pengukurannya bagi berapa pada waktu kita melakukan pengukuran, ya. Misalnya kita mau menghitung luas rumah kita, maka kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, ya. Nah, maka pada waktu kita menyatakan satuan luas, ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan data ini, sistem, apakah lakukan sistem matriks pembagiannya atau sistem internasional, ya. Nah, kemudian itu yang kita sebut sebagai penyajian, ya. Kalau sistem matriks berhubungan dengan masalah harga, kalau satuan berhubungan dengan masalah sistem internasional. Harga itu misalnya uang, ya. Kita pada waktu kita berbicara mata uang, maka ada satuannya kan? Ada. Satuannya rupiah kalau Indonesia, satuannya dolar, satuannya rial, satuannya won misalnya, yen dan lain-lain. Itu satuan mata uang. Nah, tapi kalau satuannya satuan internasional, nah nanti kita bahas, ya, satuan internasional seperti apa. Saya kira mungkin hal ini sebetulnya sudah pernah kalian ketahui juga di mana? Kalian ketahui juga di pembahasan waktu kalian di sekolah menengah. Nah, kemudian pada waktu kita ingin melakukan pengukuran dan hasilnya kita lakukan, ya, berapa hasilnya, maka ada 2 kemungkinan. Apakah standar ukurannya kita lakukan, apakah sistem satuannya kita dapatkan, ya. Nah, sehingga pada waktu terjadi selisih,
maka perlu dilakukan apa? Kalibrasi. Ya. Apa yang dikalibrasi? Alatnya yang perlu kita kalibrasi. Ya. Nah, karena itu dalam melakukan penimbangan, misalnya toko emas ya. Toko emas kalau menimbang barang itu bukan satuannya itu kilo. Mereka tidak mungkin jual emas tuh, "Oh, Pak, mau beli emas 3 kilo." Nggak mungkin kan? Maka satuannya adalah turun lebih kecil lagi, gram. Ya. Karena ukuran emas itu kalau sekarang ya, emas 24 karat itu kalau tidak salah sudah 1,2 juta gitu harganya. 1 gram ya, 24 karat emas murni ya. Nah, maka terjadi kalibrasi. Kalau selisih saja sekian 0, sekian gram ya, dengan harga 1 juta saja 1 gramnya, berarti 0,1 gram 100.000 itu ya. Nah, maka terjadi kalibrasi. Kalau kita berbicara barang yang normal ada di pasaran, misalnya kita beli gula pasir, kita beli beras, maka timbangan-timbangan di pasar itu pun dilakukan kalibrasi. Bagian siapa? Tugas siapa itu mengkalibrasinya? Tugas pemerintah ya, dengan kejujuran pedagang. Kan ada juga pedagang ya, misalnya pada waktu kita nimbang, timbangannya ada yang dilebihkan ya. Kita beli jeruk misalnya udah pas 1 kilo, dia lebihkan satu butir, 1 buah gitu ya, tambah gitu. Kenapa? Dia takut dia salah hitung sehingga masuk neraka kalau dalam Islam ya, melakukan kecurangan timbangan, bahaya. Nah, atau memang orang sengaja melakukan kecurangan timbangan, timbangannya udah diberatin ya. Sama halnya misalnya kita timbang badan nih, pakai timbangan. Timbangan badan itu kan kalau yang sifatnya manual bukan yang digital, ada alat kalibrasinya di mana? Di bagian bawah untuk menyetel apa? Untuk menyetel kondisi 0 ya. Kalau kita bilang kondisinya kita buat dia adalah berada di jarumnya itu berada di negatif lah, berada di sebelah kiri, artinya bukan di 0 ya. Waktu kita timbang, wah kita seolah-olah jadi ringan ya, maka lakukanlah kalibrasi dengan tepat, yaitu berada di posisi 0 sehingga alat ukur itu pun menyatakan berat badan kita sesungguhnya. Oke ya, itu berhubungan dengan pengukuran. Nah, kita lanjutkan besaran fisika. Besaran fisika itu ada 2 pokok, bagian pokok. Yang pertama adalah berhubungan dengan konseptual, yang kedua adalah berhubungan dengan matematis. Ya, yang konseptual ini semuanya nanti kita pelajari ya. Yang konseptual itu apa? Besaran pokok, besaran turunan. Sedangkan yang matematis itu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, ini semuanya nanti kita pelajari. Besaran pokok dulu. Besaran pokok itu apa? Besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Ya, dengan suatu standar ukuran. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari atas atau dari besaran-besaran pokok. Gitu ya, dari bagian atas. Jadi kita sebut sebagai turunan. Nanti apa contohnya itu akan kita jelaskan ya di pembahasan berikutnya. Kemudian besaran skalar. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai. Nah, kalau besaran skalar ya hanya beda dengan vektor. Kalau vektor itu apa? Dia memiliki nilai dan juga arah. Karena itulah vektor itu apa? Secara normal kita bilang suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Berapa panjangnya, arahnya kemana, berapa derajat, misalnya gitu. Karena itu kalau kita berbicara vektor, sering sekali vektor berhubungan dengan soal-soal yang berhubungan dengan arah. Misalnya, si A pergi ke arah utara sekian kilometer, kemudian melanjutkan ke arah tenggara, misalnya gitu ya. Nah, soal-soal seperti itu berhubungan dengan vektor. Oke ya, itu besaran fisika. Kemudian kita lihat nih, besaran pokok yang tadi di awal pembagiannya sudah kita ketahui, ya. Apa itu? Ini pakai sistem internasional ya. Kita lihat ya, besaran pokoknya apa, satuannya apa dalam sistem internasional. Kita lihat dulu yang pertama, massa. Ya. Biasa dalam bahasa sehari-hari kita bilang
jarang ya kita pakai kalimat mau beli gula pasir masanya 50 gram ya, enggak ya, masanya 1000 kilo ya, 1 kilo ya, enggak ya. Kita biasa pakai apa? Mau beli gula pasir beratnya, gitu ya kalimatnya ya, berbeda. Nah, massa ini besaran pokok, satuannya kilogram ya, singkatannya kg. Kemudian panjang, satuannya meter, singkatannya m ya. Waktu, satuannya sekon ya, satuannya sekon. Kemudian singkatannya s. Pak, boleh nggak kita pakai detik? Ya boleh, sekon ini kan bahasa serapan ya, bahasa serapan. Pada zaman saya sekolah dulu tidak ada istilah sekon tapi detik, maka pakai det, gitu ya, detik. Tapi sekarang pakai bahasa serapan, sekon, dari bahasa Inggris ya sebetulnya ya, waktu, sekon, pakai di bahasa Indonesia jadi sekon ya. Nah, kita ikuti sajalah. Kemudian arus listrik. Nah, ini karena besaran pokok ini bisa kemana-mana. Arus listrik apa satuannya? Ampere, disingkat A. A-nya huruf besar ya. Nah, kemudian suhu derajat nih berarti ya. Ada kalau kita bilang derajat Celcius, karena kalau bahasa Inggris di satu internasional mereka pakainya Kelvin. Kalau kita lebih sering pakai Celcius ya. Ada lagi derajat Fahrenheit ya. Semuanya itu punya hubungan ya antara Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Celcius. Itu ada rumusnya yang bisa menghubungkan mereka. Kemudian jumlah zat ya, jumlah zatnya itu adalah mol ya, disingkat mol. Intensitas cahaya, intensitas itu disebut sebagai kandela atau CD. Jadi intensitas inilah yang mengakibatkan kita itu mengenal istilah terang gelap ya. Nah, kalau dalam cahaya tidak kenal terang gelap tapi menggunakan nilai berapa kandela ya, intensitas cahayanya. Nah, kalau alat ukurnya sekarang dengan kemampuan handphone itu kan mempunyai banyak sensor ya. Dia bisa mendeteksi suhu, dia bisa mendeteksi arah, misalnya adanya kompas di dalamnya ya, adanya kompas, sehingga kalau kita mau sholat yang muslim kita bisa tahu arah kiblat itu dengan tepat arahnya kemana ya. Kemudian kita bisa gunakan kemampuan HP untuk mengukur intensitas cahaya di ruangan ini. Jadi tinggal kita download aplikasinya ya. Nah, macam-macam bisa kita lakukan ya. Nah, itu besaran pokok dan satuan dalam sistem internasional. Nah, sekarang matriks. Nah, matriks ini banyak kita pakai di mana? Banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Saya beli HP ya, RAM-nya, memorinya itu ya, ada kalimat-kalimat itu ya. RAM itu kan random access memory, ROM read only memory gitu ya. Nah, kemudian kita beli komputer, ada memorinya sekian, frekuensinya sekian ya. Nah, pada waktu kita beli harddisknya sekian giga atau sekian tera gitu ya, terabyte. Nah, artinya itu dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat di sistem matriks dalam standar internasional ada yang kita sebut sebagai faktor, ini pemangkatannya, kemudian awalannya, kemudian simbolnya. Kayak kita lihat ya, 10 pangkat 18 eksa, simbolnya E. Yang paling kita sering pakai adalah tera, T. Itu sudah sering ya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah habis giga naik ke atas tera ya. Giga itu 1 miliar ya, mega itu 1 juta, kilo itu 1000 gitu ya. 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, pangkat 9 dan terus ya. Artinya dari atas eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, dan terus turun ke bawah ya, mengecil. Kalau tadi deka itu 10, hekto itu 100, kilo itu 1000, maka desi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, terus dari desi, senti, mili, mikro, nano. Nah, ini anak-anak teknik kimia nih ya. Anak-anak teknik kimia pada waktu mereka berhubungan dengan zat-zat
atau unsur-unsur, kemudian meneliti suatu benda, itu datanya tidak dari data-data besar tapi data-data kecil, ya. Kita main sama seperti gini. Di elektronik, ya, di komponen elektronik ada kapasitor yang menyatakan sekian kilofarad, gitu ya, sekian mikrofarad, sekian milifarad. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kita mainnya di sini nih, ya. Nah, kita mainnya macam di sini ada semua, ada mikro, ada mili, ya kan, ada nano, gitu ya. Ada misalnya alat kosmetik, misalnya alat kosmetik ini biasanya dipakai oleh wanita, ya, untuk menghaluskan muka, misalnya. Ini kebetulan istri saya punya nih. Namanya misalnya nano spray, misalnya, gitu ya. Artinya apa? Waktu dia dipakai, jadi itu adalah penyemburan air, ya. Jadi air itu dipecah sampai ukuran apa? Ukuran nano kecilannya. Berarti apa ukurannya? 10 pangkat min 9 nano. Ya. Bayangkan saja pada waktu kalau nanti sebetulnya nanti ada ya di mata kuliah fisika dasar 2, ya, berhubungan dengan misalnya yang kita sebut sebagai IC. IC itu apa dulunya? Sebelum IC adalah transistor. Jadi satu IC itu isinya apa? Isinya jutaan atau miliaran transistor di dalamnya, gitu ya. Nah, maka IC itu kalau di dalam bidang kontrol yang digunakan untuk pemrograman kita sebut sebagai microcontroller. Mikro itu artinya kecil, sudah kecil, ya. Nah, simbol-simbolnya kita perhatikan ya sekarang. Hexa itu E, peta itu P, tera itu T besar, giga G besar, mega M besar. Sengaja saya tuliskan besar kecilnya, ya. Kilo K kecil, hekto H kecil, deka DA, desi D, senti C, mili M, ya. Mikro mu, nano P, pico P, femto F, dan ato A. Nah, ini ya. Apakah hal ini perlu dihafal? Nggak perlu, cuma perlu tahu oleh kalian. Kalau tapi ada yang dengan perjalanan waktu kita akan paham dengan sendirinya. Karena apa? Kita gunakan. Nggak, beberapa hal di sini kita gunakan. Nah, kemudian definisi standar besaran pokok. Jadi kalau kita sudah biasa tahu, oh Pak, kalau saya mengukur panjang satuannya meter. Tapi kita harus tahu definisinya itu, ya, secara fisika. Jadi 1 meter kalau berhubungan dengan panjang satuannya meter, 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu. Wah, ini ya, 1 per apa? 1 per, ini komanya ini ratusan juta, 299.792.458 sekon. 1 per, ingat ya. Nah, itu menyatakan panjang dengan satuan meter, ya. Kemudian massa, satuannya kilogram. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameternya 39 mm. Kemudian waktu atau sekon, ya. 1 sekon adalah, nah ini satuannya ini miliar nih, ya. 9 miliar 192 juta 109 miliar 192 juta 631.770 kali periode atau getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara 2 tingkat energi atau hyperfine level yang terdapat pada aras dasar atau ground state, ya. Ini sumber literaturnya ada, silakan nanti dicari, ya, dari PDF yang saya berikan pada kalian. Oke, ya. Nah, kemudian besaran turunan, ya, besaran turunan. Besaran turunan tadi kita ketahui besaran pokok. Besaran pokok adalah yang sebelumnya. Besaran turunan apa? Besaran turunan didapatkan dari hasil penurunan besaran-besaran pokok, ya. Nah, contoh pertama, kecepatan. Ini sebetulnya banyak, ya, besaran turunan itu.
tapi kita lihat saja beberapa. Kecepatan, pergeseran yang dilakukan terhadap satu persatuan, dilakukan persatuan waktu. Ya. Nah, satuannya apa? Satuannya meter per sekon atau M per S. Meter per sekon. S per S-nya menjadi pangkat per ya. Jadi pangkatnya pangkat min 1. M kali S pangkat min 1. Ya, turunannya. Percepatan yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu. Kalau kecepatan persatuan waktu, satuan kecepatan adalah meter per sekon, per waktu lagi, per sekon lagi, maka satuan per waktunya dari pangkat-pangkat 2 ya, pangkatnya pangkat 2 S-nya. Jadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya. Kalau kuadrat dikeataskan karena per, maka pangkatnya adalah min 2, ms pangkat min 2. Kemudian gaya, ya, massa kali percepatan. Gaya m kali a. Gaya itu simbolnya F. Jadi kalau kita pakai simbol, kecepatan simbolnya V, percepatan simbolnya A. Ya. Gaya simbolnya F. F sama dengan M kali A, itu rumusnya. Artinya gaya adalah massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram, ya. Percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, satuan massa adalah Newton. Simbolnya apa? Simbolnya adalah singkatannya N besar. Ya, N besar, Newton. Nah, tadi sudah saya informasikan ya, massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2 atau ms pangkat min 2. Jadi kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2. Oke ya, sebetulnya dalam persamaan di fisika satuan itu menyatakan rumus, sebetulnya hasil dari rumus ya. Jadi kalau kita balik lagi, kilogram itu apa? Kilogram itu massa, meter per sekon pangkat 2 itu apa? Oh, percepatan. Oh, sehingga kita dapatkan gaya adalah percepatan, massa dikali percepatan. Gitu ya. Itu besaran turunan. Nah, kemudian dimensi. Ya, dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Nah, gitu ya dimensi. Karena dimensi itu nanti ada suatu persamaan, ya. Mohon diperhatikan di akhir pertemuan ini saya akan kasih tugas, ya. Saya akan kasih tugas, nanti saya akan berikan informasi. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan materi kuliah kita karena ada tugas, ya. Nah, dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Ya, misalnya nih, jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, dalam mil, dalam langkah, dan lain-lain. Apapun satuan jarak yang pada dasarnya adalah panjang. Jadi kalau kita berbicara jarak, satuannya panjang. Panjang nanti kita bisa bermain di mana? Tadi di satuan meter, mil, gitu ya. Nah, kalau yang pernah naik kendaraan, kemudian kita lihat RPM kendaraan kita bisa lihat speedometernya berapa kecepatan kendaraan tersebut. Ya, pada waktu kita bilang sekian kecepatannya, misalnya 40 km per jam, maka pada waktu kita stabil menggunakan kecepatan seperti itu, maka kita akan nyampe di kilometer 40 dalam waktu 1 jam. Kilometer berarti 40 km per jam atau stabil ya. Jarang kan di dalam kendaraan kita bisa stabil karena ada masanya kita ngerem, berhenti, kecuali kita berada di jalan tol lurus gitu ya, 3 jam masuk jalan tol tidak berhenti lurus. Nah, itu kecepatan bisa stabil ya, minimal ada rentang waktu tertentu yang kita bisa tetap stabil kecepatannya. Nah, sekarang kita lihat besaran pokoknya dan simbolnya ya, simbol dimensinya. Yang pertama, besaran pokoknya massa. Simbol dimensinya tuh hurufnya huruf besar-besar ya. M besar dimensinya, massa. Ya, panjang dimensinya L besar. Waktu ya, T. Ya, waktu itu T. Arus listrik dimensinya I. Ingat ya,
Tadi kan sebelumnya kita sudah ketahui satuan. Kalau kita bicara satuan, massa itu satuannya bisa kilogram, bisa gram, gitu ya. Panjang satuannya meter, bisa kilometer, bisa sentimeter, gitu ya. Apapun satuan itu jarak. Nah, kemudian waktu, ya. Waktu satu. Kalau kita tahu waktu kan, maka kita bilang satuannya detik atau satuannya jam, gitu ya. Sekian jam. Nah, kemudian sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, gitu ya. Naik sekian tahun, sekian abad, sekian deka. Ya. Nah, maka waktu itu dimensinya T, arus listrik satuannya I. Ya, dimensinya, bukan satuan, dimensinya I. Satuan arus itu ampere. Oke ya. Nah, lanjut untuk suhu. Untuk suhu dimensinya theta. Ya. Jumlah zat N. Ya, intensitas J. Ya, intensitas itu J satuannya. Oke ya. Silakan lengkapi pengetahuan di tabel. Jadi kalau kalian buka buku yang sudah saya upload, itu ada banyak sekali informasi yang berhubungan dengan hal ini. Silakan dilihat-lihat ya. Ini cuma sebagai mewakili saja. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Saya lanjutkan analisa dimensi. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dimensinya, kita lihat analisanya. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya gini, saya punya barang ya, 2 kg gula ditambah 5 kg gula. Gulanya gula pasir maksudnya. Nah, maka sama nggak satuannya? Sama nggak dimensinya? Sama. Bisa nggak kita jumlahkan? Bisa. Ya. Kecuali saya bilang ini, saya punya 5 meter kain ditambah 2 kg gula. Bisa dijumlah nggak? Nggak bisa. Kenapa? Satuannya berbeda. Yang 1 meter, yang 1 kilogram. Ya. Nah, maka nanti di akhir pertemuan kita itu ada soal yang mengarahnya ke sini ya. Hati-hati ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Jadi kalau misalnya gini, meter bisa dijumlahkan dengan meter, waktu bisa dijumlahkan dengan waktu, gitu ya. Satuan waktu bisa dimensinya bisa disamakan dengan dimensi waktu. Kemudian saya balik dulu ke sini coba. Arus bisa dijumlahkan dengan arus, suhu pun bisa dijumlahkan dengan suhu. Jadi satuannya harus sama, ya. Besaran pokoknya sama, maka dimensinya pun akan kita dapatkan nilai yang sama, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan soal berikut. Ini contoh soal saja, ya. Kita lihat periode ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus berikut. Apa rumusnya? T sama dengan 2V akar L per G. Akar L per G, ya. T itu adalah periodenya, V adalah 3,14 atau 22/7, L itu adalah panjang tali, dan G gravitasi. Oke ya, ini sebagai gambaran nih. Pak, kalau kita ada soal pakai gravitasi, percepatan gravitasi, kita pakai angka yang berapa, Pak? Kita jangan pakai angka yang 10, ingat ya. Kita pakai angka yang 9,8. 10 itu pembulatan, ya. Tapi biasa digunakan oleh kalian pada waktu sekolah menengah. Untuk apa? Untuk gampang hitungnya, karena tidak boleh pakai kalkulator. Sedangkan di perkuliahan kita boleh pakai kalkulator. Jadi nggak ada masalah dengan koma-koma, gitu ya. Silahkan pakai kalkulator. Nah, sekarang tadi saya ulangi kembali, L itu menyatakan panjang tali, ya. Bisa satuannya senti, bisa satuannya meter. Nah, kemudian satuan milimeter juga bisa. G itu gravitasi. Gravitasi adalah percepatan gravitasi. Satuannya apa? Satuannya adalah panjang per kuadrat waktu. Panjang per kuadrat waktu. Meter per sekon pangkat 2. Ya. Kalau kita pakai nilai yang sesungguhnya, berapa gravitasi? 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ya. Tunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensional benar. Nah, ini ya.
secara dimensional benar. Artinya gini, pada waktu ada soal seperti ini, maka kita perhatikan perioda itu satuannya apa? Perioda itu menyatakan satuan waktu. Simbolnya apa? Simbolnya, walaupun di sini belum mencatat ya, simbolnya dimensinya adalah T besar. Satuan waktu, berarti sekon atau detik. Oke ya. Nah, sekarang kita coba uraikan. Kalau dimensi perioda T, dimensinya T, jadi T yang kecil T di sini adalah menyatakan perioda ya. Kemudian dimensi panjang tali L, dimensinya L besar. Dimensi percepatan gravitasi G, satuannya adalah meter per detik pangkat min 2. Pangkat meter per detik pangkat 2. Jadi kalau naik ke atas jadi M kali T pangkat min 2. L ya, M itu satuan meter menjadi L karena menyatakan panjang ya, L. Waktu T simbolnya, pangkatnya pangkat min 2. Jadi L kali T pangkat min 2. Kalau V ada dimensinya nggak ada. Jadi kalau nggak ada, nggak usah kita pikir pusing-pusing, biarkan saja. Dia tidak punya dimensi. Ya, V-nya tidak ada dimensi. Nah, sehingga kalau kita mau pakai rumusnya, kita coba olah, maka kita pakai rumusnya asli atas. 2V kita abaikan karena dia bukan menyatakan satuan, tidak punya dimensi. Ya, maka kita pakai akar L per G. Akar L itu simbolnya L besar, G itu adalah L kali T pangkat min 2. L per L coret, sisanya adalah T pangkat min 2, 1 per gitu ya. Naik ke atas, T-nya jadi positif. Ya, T kuadrat diakarkan. Akar ada pangkat, maka sama juga dengan pangkat 2 per 2. Karena akar itu adalah pangkat setengah. Oke, nanti saya ulang kembali ya soal ini untuk penjelasannya. Akhirnya kita dapatkan, oh ternyata yang sisa adalah T. Maka betul. Ya, apa yang betul? Betul petunjuknya bahwa dimensi perioda dengan simbol T besar akan sama dengan hasil akhirnya yang menyatakan satuan waktu untuk dimensinya T. Jadi perioda satuan waktunya T menyatakan waktu, dan satuan ininya pun menyatakan waktu. Jadi waktu ketemu waktu atau T ketemu dengan T, dimensinya sama-sama T. Oke ya, itu pembahasan soal yang nah sekarang kalau sudah ya, kita lihat nih apa yang kita perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat ada pengamatan, ada model ya, ada besaran fisika, ada karakteristik, ada kuantitas, dan ada pengukuran. Ini hal-hal yang tadi sudah sedikit kita ulas ya. Sekarang kita coba untuk amati ya. Nah, kita coba amati. Ini lingkarannya lingkaran tertutup. Jadi ini saling nyambung nih. Ya. Bagaimana orang melakukan pengamatan, bagaimana dia bisa buat model, bagaimana dia bisa buat teori berdasarkan konsep fisika, dan akhirnya dia bisa memberikan informasi yang berhubungan dengan oh ada timbul hukum fisika. Dari mana asalnya? Dari gejala alam, dari model. Jadi kembali lagi pada waktu kita punya model, kemudian di sini kita lakukan eksperimen dan pengamatan berdasarkan peristiwa alam, ya, maka penghasil pengamatannya itu kita lihat apakah bisa diamati tidak. Kalau bisa diamati, nanti dia akan masuk dalam besaran fisikanya. Tetapi pada waktu kita bilang saya melakukan eksperimen, kalau saya melakukan eksperimen maka saya ukur, itu ya. Jadi kalau yang kita lakukan gini, yang kita lakukan, saya melakukan pengamatan pada satu objek, kemudian saya hubungkan dengan oh dia ini merupakan besaran fisika. Nah, ini masuknya bagian atas nih. Tetapi kalau saya ingin melakukan percobaan, saya lakukan eksperimen, maka kita dapatkan apa dari eksperimen itu? Kita dapatkan pengukuran. Nah, pengukuran yang sudah kita lakukan itu, kita buat pertanyaan atau logikanya adalah gini, apakah yang diukur itu
ada nilainya, gitu ya. Ada, kalau ada nilainya secara kuantitas, maka kita coba untuk lihat karakteristik interaksi antara materi yang teramati. Nanti kita lihat hubungannya dengan teori yang ada, ya. Dari teori itu, kalau kita lihat dengan pembanding model, maka masuk apakah hukum fisikanya ada atau tidak di teori tersebut. Nah, sehingga mereka itu saling berhubungan. Dari besaran fisika juga kita bisa dapatkan konsep fisika. Akhirnya larinya mana? Larinya ke teori. Teorinya kita pakai untuk apa? Untuk menyatakan karakteristik interaksi antara materi yang teramati, dan gitu seterusnya. Ya. Nah, memang secara alami sebetulnya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang menjurus ke ini ya, ke fisika ya. Yang menjurus ke hal-hal yang fisika. Ya, sebagian sudah saya contohkan. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa contoh, ya. Ada beberapa contoh. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, alat-alat ukur. Di sini ada alat-alat ukur nih, ya. Alat ukur yang menyatakan ketebalan suatu benda. Ya, ini. Nah, di sini nanti ada ininya ya, indikator alat ukurnya ya. Ini secara analog ya. Kalau sekarang ada lagi yang menggunakan cara digital. Jadi kita jangka sorong, ini namanya jangka sorong. Jangka sorong ini bisa kita pakai, kalau ini pakai analog, ada juga pakai digital. Ada lagi yang tidak pakai ini, langsung kita bisa lihat dari skalanya, skala yang kita geser. Ya, jadi penggunaan peralatan elektronik ya untuk membantu manusia membaca lebih cepat dibandingkan dia harus lakukan kalibrasi skala. Karena kalibrasi skala kalau orang tidak punya pengetahuan bisa salah maksud. Ya, nah kemudian ada lagi kalibrasi nih, ada timbangan nih orang di pasar misalnya membeli ikan ditimbang pakai timbangan duduk. Ini timbangan duduk nih, ya. Dia pakai batu timbangan, ya istilahnya batu timbangan. Ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1 on, ada yang 2 on gitu ya. Yang kecil-kecil. Nah mungkin kalau yang ke pasar sering mengamati, biasanya timbangan ini masih banyak digunakan di pasar, ya, untuk menimbang. Tapi sekarang mulai tergantikan oleh apa? Ditergantikan oleh alat ukur lain yang menggunakan sifat analog. Jadi pakai jarum. Di mana biasa kita pakai? Kita biasa pakai pada waktu kita membuat kue misalnya, menimbang tepung, menimbang bahan-bahan pembuat kue. Ya. Tapi ada lagi yang menggunakan sistem digital. Lebih akurat? Ya, lebih akurat. Harganya jauh lebih mahal. Ya, walaupun sekarang dengan produksi yang banyak pun barang-barang itu semahal-mahalnya pun masih murah lah, masih bisa terjangkau dibeli. Bisa dimengerti? Bisa ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kita coba yang lain. Oke ya, ini buku yang sudah pernah saya perlihatkan. Saya cuma ingin memperlihatkan pada kalian bahwa pentingnya kita untuk membaca buku yang sudah kita miliki. Ya, saya anggap kita sudah miliki. Kita lihat ya, di sini ada judul bukunya, besaran dan satuan, ada besaran fisika dan seterusnya. Kemudian ada contoh-contoh, ya, ada contoh-contoh yang berhubungan dengan gambar-gambar yang dimaksud, ya. Jadi pembahasan yang tadi saya itu ringkasan ya. Jadi silakan kalian baca. Nah, ini ya, ini ada 7 besaran pokok dan fisika. Silakan dibaca, ya. Silakan dibaca. Karena nanti di akhir pertemuan kita ini ada tugas yang akan saya berikan pada kalian. Jadi betul-betul harus dibaca semuanya, ya. Kemudian saya ingin informasikan bahwa di akhir bab semua di buku ini, ya, apakah buku yang satu dan buku yang lain,
di akhir bab itu ada contoh soal. Ya, saya perlihatkan dulu ya contoh soalnya nih. Contoh asalnya bagus-bagus nih. Ya. Misal nih, tebal satu lembar kertas kurang dari 1 mm. Kalian memiliki penggaris dan seterusnya. Jadi artinya apa? Di soal ini ada yang sifatnya praktek, mencoba, gitu ya, dan lain-lain. Nanti silakan dilihat soal-soalnya, ada masalah kapal. Kemudian dari soal-soal ini, pernahkah saya keluarkan sebagai soal ujian? Pernah. Nah, jadi kalau kalian melihat soal seperti ini dan kemudian memperkirakan bisa tidak menjawabnya, mudah-mudahan waktu nanti ujian tengah semesternya kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Jadi saya tidak akan memberikan informasi soalnya yang mana ya. Silakan kalian perkirakan saja. Kalian lihat soalnya mampu tidak kalian kerjakan. Nah, ini contoh soalnya masih mudah-mudah di bab 1 ya. Oke, dan sampai bagian yang lain. Di sini ada banyak contoh ya, alat ukur. Alat ukur. Jadi kalau kita berbicara jam alat ukur enggak? Alat ukur. Stopwatch alat ukur tidak? Alat ukur. Gelas ukur alat ukur bukan? Alat ukur. Banyak sekali alat ukur yang berada di sekitar kita. Ya. Nah, mungkin di tas kalian atau di peralatan tulis kalian ada penggaris, ada bujur sangkar ya, ada derajat. Macam-macam tuh. Ya, untuk menyatakan ada penggaris siku. Nah, itu menyatakan alat ukur dan lain-lain. Ini ya, yang diktat fisika ya. Nah, kita nanti akan masuk kepada pembahasan vektor. Di sini ada daftar pustaka, lihat ya ada vektor. Nah, ini yang kita bahas nanti nih. Jadi, kalau di buku ini dipisahkan besaran satuan dan vektor. Ya, ada jadi dua bab. Tapi halamannya nggak banyak, sedikit. Ya. Nah, saya harapkan kalian juga sama mempelajarinya. Nanti sedikit saya berikan tutorial singkat tentang vektor. Jadi kalau kita berbicara satuan, ini saya lewat dulu saja, ya. Isinya hampir-hampir mirip. Vektor. Nih, vektor itu nanti ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Sedikit saya berikan tutorialnya. Nanti baru kita coba untuk saya kasih soal. Jadi kalau kita berbicara pergeseran vektor, ya, secara besaran vektor, maka kalau saya punya vektor dengan arahnya ke sini dan vektor dengan arahnya ke sini, ingat ya, vektor itu besaran yang punya arah. Kalau saya bilang besarnya apa? Besarnya itu sebetulnya berhubungan dengan panjangnya. Berapa panjangnya dari A sampai B? Berapa panjangnya dari B sampai C? Ya, maka pada waktu saya bergeser pertama dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C, maka yang bagian ini adalah realnya dari A ke B, kemudian arahnya dari B ke C. Maka yang kita sebut sebagai berapa jumlahnya, maka resultan yang kita dapatkan dari A sampai ke C itu yang warna merah. Ya. Jadi kita jumlahkan vektor. Jadi karena itulah vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Nanti akan saya jelaskan ya dalam penjelasan PowerPoint tulisan tangan. Kemudian vektor posisi dan vektor satuan. Nah, ini ada istilah-istilah nih. Kalau kita berbicara koordinat, maka koordinat itu berada pada titik sumbu X dan sumbu Y. Tapi ternyata sekarang kita mainnya di 3 dimensi. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ada I, sekian J, dan sekian K. Ya, itu koordinat. Misalnya koordinat kita 1,2,3. Itu sebetulnya nilainya adalah apa? Ya, 1I ditambah 2J ditambah 3K. Oke ya. Nah, ini vektor posisi nih. Ya, vektor posisi. Jadi vektor posisi, nanti saya ulang kembali ya. Ini sebagai gambaran saja. Kita perhatikan. Vektor posisi pada besar. Nah, ini besarnya nih. Arahnya kemana? Arahnya ke sini. Berapa derajat? Nah, derajatnya bisa kita kondisikan. Ya. Titik 3,4 itu kita sebut sebagai koordinatnya atau posisinya. Ya. Nah, kemudian komponen vektor. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ya pada contoh-contoh. Nah, penjumlahan vektor, saya harapkan kalian juga tahu bagaimana penjumlahan vektor. Vektor bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, ya, bisa dikalikan. Nanti ada hukum-hukumnya yang bisa kita pakai, ya. Ada metode jajaran genjang dalam vektor untuk menyatakan sudut, ya, rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Jadi kalau saya punya dua vektor,
A dan B, kemudian antara mereka membentuk suatu sudut, maka resultannya itu sama juga dengan rumus jajaran genjang. Maka di sini disebut sebagai metode jajaran genjang. Apa itu? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kali cos theta. Nanti saya jelaskan kemudian juga ya tentang metode jajaran genjang untuk menyatakan besar sudut antara kedua. Ya. Kemudian kalau dua dimensi kayak apa? Nah, ini ada contoh-contohnya ya, silakan nanti dipelajari dan seterusnya sampai selisih, penjumlahan 3 dimensi, vektor 3 dimensi, 2 dimensi ya. Pengurangan ya, perkalian. Nah, ini ada contoh. Nah, ini yang penting nih contoh nih. Ya. Nah, di contoh buku ini di akhir bab juga sama, ada contoh-contoh, ada banyak ya contohnya ya, tapi sederhana. Contoh-contoh yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran ya, yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran sehingga kalian akan bisa memperkirakan ujian kita akan seperti apa. Nah, tolong kalian pahami kalimatnya, bukan artinya saya menggunakan nilai ini langsung, biasanya saya modifikasi nilainya, tapi contoh soalnya akan seperti ini gitu ya. Nah, sama halnya dengan soal nomor 11 nih. Soal nomor 11, nomor 12 nanti akan jadi tugas oleh kalian, tapi bukan soal yang ini, bukan. Tapi modelnya seperti ini. Oke ya. Kita lihat vektor. Vektor tadi apa katanya? Besaran yang punya arah. Nah, besaran yang memiliki arah. Vektor. Contoh vektor ya. Ah, ini. Maaf ya, ini gambarnya kurang bagus. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Titik P-nya ada titik P. Kita kasih skala saja lah. Nah, misalnya ya, walaupun sekali kurang pas, anggaplah titik P itu berada pada koordinat 3,4 ya. Nah, kalau saya tarik garis putus-putus 3,4, kemudian saya buat garis dari titik 0 kemana? Ke arah, sorry ya, garisnya kurang pas, saya perbaiki lagi. Anggaplah seperti itu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan mengukur berapa panjangnya dari titik 0 ke titik ini. Berarti ini panjangnya kita perkirakan. Jadi kalau saya buat ya, saya buat ini panjangnya 3, ini 4, sudutnya theta. Ini sudutnya ya, theta. Arahnya kemana? Arahnya ke sana. Ada panah nih, kita sebut R. Kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, betul ya? Dan ini membentuk sudut theta, maka cos theta itu adalah X per R. Sin theta itu adalah Y per R. Maka pada waktu saya mau mengetahui R-nya berapa? Oh, R itu rumus Pitagoras. R itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, artinya R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras. Oke ya. Nah, rumus ini kita bisa pakai untuk bidang apa? Bidang 2 dimensi. Bidang 2 dimensi. Nah, sehingga pada waktu kita mau tahu tetanya berapa? Tetanya kalau kita pakai rumus cos, teta adalah arcus tangan, arcus cos, kita pakai ini ya. Mencari, kalau kalian pakai kalkulator, kita pakai arcus. Theta adalah arcus cos berapa per berapa? Y
X per R. Ya, X per R. Kalau pakai yang sinus, theta adalah arccosinus Y per R. Tahu arcus nggak? Arcus itu adalah, jadi kalau saya bilang arcus cos, itu sama dengan cos untuk mencari sudutnya. Ya, untuk mencari sudut dari, jadi satuannya apa? Satuannya degree. Ya, satuannya degree. Ya. Nah, tetapi bisa juga kita pakai apa? Kita bisa juga pakai tangan. Ya, kalau tangan kita tidak perlu hitung Pythagoras, maka tangan itu, tangan theta adalah sin per cos. Ya, maka sin itu, sin theta, ini theta semua ya. Sin itu adalah Y per R, cos itu adalah X per R, maka tangan theta adalah Y per X. Sehingga tangan dari theta kita bisa juga pakai arcus tangan Y per X. Nah, gitu ya. Bisa juga. Jadi banyak cara untuk menyatakan vektor. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu X-nya, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka R-nya adalah akar dari 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan, sama dengan akar 9 ditambah 16, sama dengan akar 25, sama dengan 5. Oh, 5. Nah, 5 ya, kita dapat nilainya nih. Nah, sehingga ya 345 itu adalah salah satu cara dalam pertukangan. Jadi kalau orang petukang bangunan ya, tukang kayu itu mereka menggunakan angka ini nih, 345 itu untuk apa? Untuk menyatakan siku-sikunya suatu bangunan, tegak lurus tidak dia nih. Mereka pakai cara ini nih. Jadi 3 meter ditambah atas X-nya 3 meter, ke atasnya 4 meter, maka jari-jarinya nih ya, sisi miringnya kalau diukur itu harus 4 meter, 5 meter. Atau sebaliknya, 30 cm, 40 cm, maka yang ini adalah 50 cm. Itu ya, dapat siku-siku tanpa apa? Tanpa menggunakan alat bantu. Ya, siku-siku. Tapi sekarang siku-siku bisa juga dipakai, ya, penggaris siku juga bisa dipakai oleh kita. Ya, bisa dipakai oleh kita untuk apa? Bisa dipakai oleh kita untuk mengukur dengan tepat, ya, dengan presisi. Nah, vektor. Lanjut, vektornya apa lagi nih yang belum kita bahas? Ya. Nah, kalau saya punya A, ya, kemudian 6i ditambah 2j. Nih ya, vektor A. Nih vektor itu kita kasih arah panah ya. Vektor arah panah. Vektor. Ya. Bentuk gambarnya seperti apa sebetulnya A itu? Ya, 6i, yang 1 6, 1 2. Ada di mana? Ada di sini dia. Ini A. Titik A ya. Titik A ini berarti berada di koordinat 6,2. Ya, maka besarannya ini yang kita sebut sebagai apa? Ini besar ya. Besar vektor. Besar vektor itu berhubungan dengan nilai mutlaknya, yang kita sebut sebagai panjang. Satuannya panjang. Ya. Rumusnya apa? Ya tadi Pythagoras. Ya, besaran A itu sama dengan berapa kalau soal ini? Akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 36 ditambah 4 sama dengan akar 40. Itu besarannya. Sudutnya berapa? Nah, kalau kita berbicara arah, ini besar ya. Ini besar. Kalau kita berbicara arah itu nanti menyatakan kemana? Ke sudut. Ya, ke
ke sudut. Nah, pakai rumus yang tadi. Ya, pakai rumus yang tadi. Berarti yang ininya 2, yang ininya 6. Ini theta. Jadi theta sama dengan, kalau saya pakai tangan ya, arcus tangan Y per X. Y-nya berapa? Arcus tangan Y-nya 2, X-nya 6. Ya, atau 1/3. Oke ya, nanti kita dapat theta. Theta sama dengan sekian derajat. Oke ya. Jadi latihlah penggunaan kalkulator untuk kalian untuk menghitung persamaan ini dengan tepat. Nah, itu untuk besaran. Jadi kita sudah tahu ya besarnya, arahnya. Kemudian saya punya vektor yang lain, vektor B. Nilainya adalah min 2i ditambah 3j. Ya, kita tidak usah berbicara panjang dan arah, tapi sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau saya tambah vektor ini, bagaimana kalau A ditambah B. Maka ya, I tambah I ditambah J ditambah J. Jadi kalau kita bilang 6I ditambah 2J ditambah B min 2I ditambah 3J. Ya, maka I dengan I kita tambahkan dulu. 6 ditambah min 2 hasilnya berapa? 4I. 2J ditambah 3J jadi 5J. Maka inilah hasil jumlahnya. Bagaimana kalau saya kurangi? A dikurangi B. Jadi vektor A dikurangi B. A-nya berapa? 6I ditambah 2J dikurangi min 2I ditambah 3J. Ya, kalau ini saya uraikan, saya dapatkan apa? Saya dapatkan 6I min kali min plus ditambah 2I. Ya. Kemudian J Telo. Aduh, masih tinggalan sedikit lagi. Ya. Ditambah 2J, 2J itu yang depan ya, 2J dikurangi min dikali plus minus. Kalau tadi minus min kali min plus gitu ya. Nah, sekarang kalau dikurangi 3J, maka hasilnya adalah berapa? 6 ditambah 2 8I. 2J dikurangi 3J adalah min J. Maka ini adalah hasil pengurangannya. Ya, pengurangannya. Pak, bagaimana kalau ini kan 2 dimensi, bagaimana 3 dimensi? Kita lakukan 3 dimensi. Misal nih, soalnya ya, vektor A itu adalah 2I ditambah J dikurangi 6K. Karena kan ada IJK ya. Ingat ya, kalau kita punya vektor seperti ini, maka cara menggambarkannya jangan salah. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi pada waktu kita 2I, di mana I ada di sini nih? Ya. Misalnya ini 1, ini 2. 2. Ya. J ada di sini. 1. 6 min 6K, min 6 ada di mana? Ada di bawah nih. Jadi kalau ini saya kasih grafik Z negatif ya, 1 2 3 4 5 6 min 6 ya. Maka untuk menggambarkan grafiknya mudah ya. Pertama kita buat titik potong antara 1 dan 2 ya. Ya, di sini ya kita dapat. Kita tarik garis sejajar, kemudian kita turun dia ke bawah. Ya, buat sejajar dengan gambar yang sama. Nah, misalnya di sini nih gambarnya. Anggaplah ini miring sedikit ya, biar nampak ya. Nah, sehingga yang saya tarik garis putus-putus itulah yang kita sebut sebagai titik apa nih? Titik A. Ya, koordinatnya berapa? Koordinatnya di 2,1, min 6. Kemudian panjangnya di mana? Saya pakai warna ini ya, warna merah. Dari mana? Dari titik ini terus sampai sini nih.
Itu yang kita sebut sebagai A harga mutlak. Ya, A harga mutlak. Ini kondisi 3 ini kebetulan gambarnya kurang mantap ya, tapi saya harapkan kalian paham. Ya, sehingga yang kita sebut sebagai besar vektor A yang kita pakai harga mutlak, ya, harga mutlak A itu apa? Itu adalah akar dari 2 dikuadratkan 4 ditambah 1 dikuadratkan 1 ditambah min 6 dikuadratkan, ya, jadi 36. Sehingga hasilnya adalah akar 4 ditambah 1 ditambah 36. Ini semua ya dalam satu kesatuan ya. Maka dapatnya akar 41. Sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Lihat saja sudutnya nanti. Sudutnya terhadap apa? Terhadap bidang Z. Ya. Jadi kalau kita bicara sudut ya terhadap bidang Z, di sudutnya kan gini nih sebetulnya kalau saya buka ya. Nah, dia gini nih sudutnya nih. Ini Z ya, ini 6. Sudutnya ini nih. Dari sini ke sini berapa nih? Dari sini ke sini kita bilang X karena ini menyatakan apa? Menyatakan resultan dari 1 dan 2. X-nya itu. Kita cari ya X-nya ya. X sama dengan X itu ada di sini nih, X nih. Ya. X itu adalah resultan apa? Dari 1 dan 2. Akar 1 ditambah 4. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti 4. Berarti akar 5. Berarti di sini akar sama dengan akar 5. Ya, maka ini tetanya. Maka pada waktu kita bilang teta sama dengan, nah lihat. Ya, lihat sumbu ini nih. Ya. Dalam menggambarkan sumbu ini kalau kalian kurang paham, maka kalian pakai alat bantu digambar kembali gambarnya. Jadi apa? Gambarnya nih misalnya saya pakai warna hitam nih gambarnya nih. Gini kan, dibuat seperti semula. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ini teta, ini nilainya 6, yang ini akar 5. Maka ya, sudut miring ini yang tadi kita sudah bilang sebagai apa? Sebagai akar 41. Gitu ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai R. Oke ya. Ini masing-masing nih. Ya, kalau saya kurang cepat, terlalu cepat informasikan ya. Nah, sehingga pada waktu kita sudah gambar kembali, gambar yang tadi agak sulit kita perhatikan, maka kita lihat, oh ini R, ini X, ini Y. Maka pakai cara tadi. Ya, kalau saya pakai tangan, arkus tangan Y per X. Y per X. Ya, sama dengan arkus tangan Y-nya berapa? Y-nya akar 5. X-nya berapa? 6. Sudah. Maka kita dapatkan tetanya sekian derajat. Selesai. Ya. Pemecahan 3 dimensi dan pemecahan 2 dimensi untuk menyatakan besarannya. Dan bagaimana kalau kita punya vektor 3 dimensi mau kita jumlahkan? Silakan saja. Misalnya saya kasih contoh ya. Contoh. Ini selalu saya pakai contoh ya untuk menyatakan sesuatu. Vektor A ya. I tambah J tambah K. Ini berarti satuannya 111 ya. Vektor satuannya 111. Ya. Nah, maka kemudian ada B. Langsung ya. Yang B 2I ditambah 4J ditambah 6K. Kalau saya jumlahkan, ya tinggal kita jumlahkan. A ditambah B, ya sama nggak jumlahnya dengan B ditambah A? Sama, karena berlaku sifat bolak-balik, sama seperti perkalian. Ya kalau di dalam bukan matrik ya, bukan dalam vektor. Maka jumlahkan oleh kita, ya. I ditambah 2I berapa? 3I.
J ditambah 4J ditambah jadi 5J. K ditambah 6K jadi 7K. Gimana kalau saya kurangi? Ya. A ditambah B apakah sama dengan B? A dikurangi, ini memang kurang sekarang ya. A dikurangi B apakah sama dengan B dikurangi A? Tidak sama ya. Tidak sama, beda. Ini ya. Nah, sehingga terus hapus dulu ya, ini ganti dulu. Sehingga kalau kita mau cari yang A dikurangi B, kita kurangi. Ya. 1 ditambah I ditambah J ditambah K kita kurangi dengan 2I ditambah 4J ditambah 6K. Sehingga hasilnya apa? I dikurangi 2I menjadi min I. J dikurangi, jadi kurang ya, ini kan dikalikan, min dikali plus ya. J dikurangi 4J jadi min 3J. K dikurangi 6K jadi min 5K. Selesai. Ini yang kita sebut sebagai apa? Sebagai hasil pengurangannya. Beda loh kalau kita lihat ya untuk membuktikannya. Ya, kita lihat B sekarang 2I ditambah 4J ditambah 6K. Kita kurangi dengan A. I ditambah J ditambah K. Ya. 2I dikurangi I kita dapatnya I. 4J dikurangi J kita dapat plus 3J. 6K dikurangi K kita dapat 5K. Oh lain ya, lain. Ya, berbeda ya. Nah maka ini kita harus perhatikan. Kalau penjumlahan sama. Ya. Nah saya kira untuk vektor yang perlu kalian harus cari lagi yang kita sebut sebagai vektor posisi. Kalau di elektro sebetulnya di teknik kimia juga ada nanti ya pembahasan vektor lebih mendalam gitu ya. Vektor mendalam. Kalau di elektro itu ada di matematika teknik 1 kalau di elektro. Ya. Vektor. Ada vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Vektor posisi itu misalnya saya mau cari vektor posisi AX. Ya. AX itu A itu kan 1 plus J plus K. Maka AX itu apa? AX itu adalah 1 dibagi dengan harga mutlak apa? Harga mutlak A, vektor A. Satunya dari mana? Satunya itu dari sini. Tapi ini bagus saya ganti ya. Saya mau pakai vektornya ini saya ganti menjadi 1I ditambah 3J ditambah 4K. Ah, ini biar agak beda ya dengan atas ya. Soalnya ini vektor posisi dari A AX. Bagaimana untuk vektor posisi? Jadi harga mutlak itu besaran panjangnya ya. Sama dengan apa? Sama juga dengan 1 dibagi akar 1 ditambah 9 ditambah 16. Ya. Jadi 1 per akar 26. Itu AX. Ya. Bagaimana untuk BX? AY bukan BX, AY. Kan tidak ada B ini, A. AY. Ya. Titik A, ini A ya. Maka sama juga. Tapi dia bukan 1, tapi yang ambil yang 3. Ya. 3 per, jadi kan bagian ini yang J ya. 3 dibagi dengan harga mutlak yang A. Berapa dapatnya? 3 per akar 26. Bagaimana untuk yang AZ? Nah, otomatis kita ambil yang 4. Langsung ya, 4 per akar 26. Oke ya. Nah guys, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru kan? Ya, tadi kita sudah bahas tentang besaran satuan dan vektor. Dan berikut dengan contoh soalnya. Ya. Nah, kalau Anda tertarik, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.